Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai materi setelahnya. Setelah kemarin kita bahas prinsip dan asas, kemudian sekarang kita akan bahas tentang kelembagaan dan juga lembaga pengawasannya. Oke, lembaga pengawasan dan juga kelembagaan dalam perbankan syariah. Oke, kalau kelembagaannya, pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah itu dari beberapa aspek yang kemarin kita bahas ya, bahwa aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik itu dilaksanakan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana halnya pada perbankan konvensional. Jadi OJK ini mengurus perbankan gitu ya, perbankan syariah maupun juga konvensional. Namun dengan pengaturannya sistem pengawasan yang disesuaikan sesuai dengan operasional perbankan syariah. Nah, selanjutnya juga sistem atau pemenuhan kepatuhan syariah yang kemarin kita bahas juga. Ini adalah yang memiliki peran adalah Dewan Syariah Nasional, Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi pembagian dalam tugas di kelembagaan perbankan syariah itu beberapa lembaga gitu ya yang mengawasi dan juga mengawasi prinsip-prinsip maupun sebagai pengawasan dan pengaturannya gitu. Terus kemudian dalam Undang-Undang Perbankan Syariah juga bilang bahwa MUI mempunyai wewenang untuk menjalankan atau menerbitkan fatwa. Nah, fatwanya nanti dikeluarkan oleh DSN atau para Dewan Syariah Nasional yang sesuai dengan produk bank syariah. Gitu. Jadi kalau kita lihat beberapa perbankan syariah ini diawasi atau diatur adalah beberapa lembaga di Indonesia ya. Ini khusus perbankan syariah di Indonesia, yaitu OJK, DSN, dan juga MUI. Beberapa lembaga-lembaga yang mengawasi atau mengatur atau bagaimana apakah perbankan syariah ini memenuhi syarat atau memenuhi prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Nah, itu makanya gimana caranya itu evaluasi yang kemarin kita bahas adalah setiap tahun perbankan syariah itu punya tugas untuk memberikan laporannya ke lembaga pengawas gitu. Selanjutnya adalah Peraturan Bank Indonesia. Nah, Peraturan Bank Indonesia atau PBI yang sekarang sudah diganti ya menjadi POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank ini mendapatkan fatwa dari DSN MUI dan memperoleh izin dari OJK. Nah, ini ketika produk itu sudah ditawarkan oleh bank syariah, maka setiap produknya itu diawasi oleh fatwa dari DSN MUI gitu. Dan tembusannya harus lewat izin dari OJK. Jadi OJK memberikan izin kepada DSN MUI untuk membuat fatwa gitu. Sehingga nantinya produk perbankan syariah yang ditawarkan ke masyarakat itu sudah bernilai halal ya, atau sudah melalui proses-proses atau yang sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah gitu. Jadi setiap produk, misalkan produk murabahah, jaro dan segala macamnya itu ada nanti tiap babnya gitu. Setiap di fatwa DSN MUI itu ada per babnya untuk mengatur beberapa produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Nantinya kita juga akan bahas itu satu-satu per produknya gitu ya. Pertemuan selanjutnya insya Allah per produknya, dan kita bahas satu-satu fatwa DSN MUI untuk mengeluarkan produk tersebut gitu. Nanti kita akan bahas satu-satu produknya ya, yang sesuai dengan fatwa DSN MUI. Kemudian dalam tataran operasionalnya, jadi sebuah bank dalam menjalankan operasionalnya juga harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Jadi
Jadi setiap perbankan gitu nantinya akan ditunjuk gitu. Akan ditunjuk DPS untuk mengawasi bank syariah, untuk jajaran tataran operasional di kegiatan di banknya ya, kegiatan di banknya. Kalau tadi kan DSM UI dan OJK itu adalah lembaga pengawas dan pengatur yang di atasnya. Kemudian DPS itu nanti adalah masuk-masuk tiap banknya gitu, yang mengatur tataran operasionalnya, kegiatan operasional, kegiatan dari perbankan gitu. Selanjutnya, adapun pengawasan itu ada pengawasan secara internal. Jadi pengawasan internal ini atau pengawasan yang ada di banknya gitu ya. Jadi kalau dibikin bagan mungkin DSN MUI OJK, kemudian DSN MUI, terus ada perbankan. Nah, di dalam perbankan itu wajib mempunyai ini 3, pasti punya struktur di perbankan, yaitu sebagai pengawas dan juga sebagai memiliki kewenangan-kewenangan masing-masing. Nanti kita akan bahas, yaitu adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Itu dalam satu perbankan ya. Dalam satu perbankan, dalam menjalankan operasionalnya tadi, dalam menjalankan operasionalnya memiliki wajib memiliki ini struktur ini gitu. Karena mereka nanti mempunyai tugas masing-masing di perbankan syariah. Yang pertama adalah pengawasan bagi si komisaris. Jadi karena perbankan syariah itu bentuk badan hukumnya adalah PT gitu ya, maka secara kelembagaan bank syariah juga harus memenuhi syarat PT gitu. Jadi karena perbankan syariah ini adalah badan hukumnya perseroan terbatas itu atau PT, maka undang-undang tentang perseroan terbatas juga harus dipenuhi oleh perbankan syariah. Salah satunya yang mereka harus penuhi adalah memiliki Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris ini yang dipimpin nanti oleh Presiden Komisaris gitu ya, atau Komisaris Utama namanya gitu. Jadi di dalam PT biasanya kan gitu ya, ada komisaris, nanti ada Dewan Kepatuhan atau yang lain-lainnya gitu ya. Nanti kalau belajar tentang PT, salah satunya ini gitu. Nah, pengawasan bank syariah oleh Dewan Komisaris ini punya tanggung jawab atau punya tugas masing-masing sebenarnya. Yang penting intinya tujuannya adalah mencapai good corporate governance gitu. Untuk mengawasi agar tata kelola dalam perusahaan tadi, dalam perbankan syariah itu terjadi good corporate gitu ya. Nah, sebenarnya good corporate ini juga punya standar sebenarnya, ada beberapa standar yang harus dipenuhi bagi good corporate gitu. Nanti sebenarnya good corporate ini ada nilainya gitu, yang ada nilainya. Setiap perbankan tuh setiap ini nanti dinilai kayak misalkan akreditasi lah gitu bahasanya gitu. Nanti ada good corporate yang menilai, ada bagiannya gitu sebenarnya. Terus habis itu pada jajaran Dewan Komisaris, tadi kan Dewan Komisaris itu bagian ya, Dewan Komisaris bagian dari PT atau bagian dari perbankan syariah. Pada jajaran Dewan Komisaris terdapat komisaris independen, yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, atau pihak-pihak yang terkait lainnya yang dikhawatirkan dapat berpengaruh pada tugasnya untuk bertindak independen. Jadi sebenarnya dalam peraturan BI itu, peraturan Bank Indonesia, bahwa komisaris itu harus bertindak independen agar nantinya tidak bersinggungan dengan resiko-resiko ya seperti tadi nih, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan atau yang lainnya, sehingga dia bertindak sebagai independen. Pun sebenarnya kayak OJK, DSN MUI itu juga semuanya adalah lembaga-lembaga independen. Mereka tidak terkait dengan satu sama lain, sehingga mereka harus bekerja dengan
profesional tentunya gitu. Fungsinya adalah ini agar tidak merusak nantinya kalau tidak independen atau mereka berhubungan atau mereka memiliki hubungan dengan komisaris lainnya dikhawatirkan gitu ya, dikhawatirkan karena negatif gitu ya maksudnya. Selanjutnya adalah tugasnya. Nah ini tadi Dewan Direksi, pengawasan oleh Dewan Direksi. Kalau tadi kan adalah Dewan Komisaris ya, kalau ini adalah Dewan Direksi. Jadi kalau tadi ada 3 di perbankan itu atau di perseroan terbatas itu harus memiliki ini salah satunya yang sebagai pengawas ya. Pengawas bank itu banyak sebenarnya, tapi mereka memiliki tujuan masing-masing dan memiliki fungsi masing-masing gitu. Nah, selanjutnya adalah Dewan Direksi. Tadi kan Dewan Komisaris ya, sekarang Dewan Direksi. Pengawasan bank syariah oleh direksi dilakukan oleh seorang anggota dalam jajaran direksi, yaitu Direktur Kepatuhan. Ini sebenarnya bahannya dari sana kalau itu adalah Direktur Kepatuhan. Fungsinya adalah untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap undang-undang dan kesesuaian terhadap prinsip syariah. Nah ini, kalau misalkan kita nantinya menemukan beberapa hal-hal yang tidak sesuai kepatuhan bank syariah, maka sebenarnya kita langsung bisa tahu bahwa siapakah yang salah dalam perbankan syariah gitu. Kalau misalkan kemarin bilang ada ditemukan kasus bahwa adanya bunga atau bahasanya bunga atau adanya undian atau apa gitu ya. Nanti sebenarnya itu sudah diawasi oleh beberapa lapis ini. Bayangin aja ada beberapa lapis yang mengawasi benar-benar perbankan syariah gitu. Kalau misalkan itu masih terjadi gitu ya. Nah, berarti kita tahu gitu mana yang terjadi ketimpangan atau terjadi ketidaksesuaian di badan hukum tersebut gitu. Jadi fungsinya di Dewan Direksi ini, Dewan Direksi juga nanti punya anggota-anggota ke bawahnya ya gitu. Ini adalah ketuanya saja gitu. Dewan Direksi ini adalah salah satu orang yang bertugas untuk mengawasi ya, salah satunya untuk karena kemarin kita belajar bahwa asas-asas syariah dan segala macam prinsip-prinsipnya itu harus diawasi. Nah ini di dalam perbankan syariah sudah ada aplikatifnya gitu. Bagaimana caranya agar prinsip dan aspek-aspek tersebut terpenuhi oleh bank syariah? Maka fungsinya bagian-bagian yang sudah ditunjuk gitu kan. Nah, bagian-bagian ini sebenarnya ditunjuk oleh RUPS ya. Jadi murni ditunjuk oleh RUPS untuk menangani bank tersebut gitu. Jadi segala aspek dan kepatuhan bank syariah itu harusnya hafal gitu oleh dewan-dewan direksi ini atau dewan komisaris ini yang fungsinya adalah mengawasi tadi ya. Untuk memastikan agar si aspek-aspek atau prinsip atau apapun itu setiap produknya sesuai dengan prinsip syariah. Tuh, ini adalah tugas dan tanggung jawabnya. Secara detail oleh Direktur Kepatuhan Bank Syariah itu sama merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank. Dan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem, dan prosedur kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan BI dan peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk prinsip syariah. Nah itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang pengawasan dalam bank syariah itu lebih ketat pasti, karena salah satu yang nggak dimiliki bank konvensional itu yang sama dimiliki oleh perbankan itu adalah dewan direksi dan dewan komisaris. Itu sama. Tapi bedanya nanti yang ketiga adalah DPS. DPS hanya dimiliki oleh perbankan syariah. Tuh. Perbankan syariah yang hanya memiliki DPS gitu. Kalau dewan direksi, dewan komisaris itu semua perbankan wajib punya, karena bank konvensional ataupun bank syariah mereka karena bentuknya hukum ya, tadi badan hukumnya adalah PT, maka wajib memiliki
peraturan-peraturan yang ada di perseroan terbatas gitu. Selanjutnya adalah ini tugasnya masih ada meminimalkan resiko kepatuhan bank, melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan atau keputusan yang diambil direksi tidak menyimpang dari ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian adalah memantau, menjaga kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank Syariah kepada BI dan otoritas pengawas lainnya, salah satunya adalah OJK gitu ya, dan DSN MUI atau fatwanya gitu ya. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara berkala kepada Direktur Utama Bank Syariah yang ditembus oleh Dewan Komisaris. Kemudian adalah menyampaikan laporan kepatuhan. Nah, laporan kepatuhan ini adalah salah satu yang kemarin kita bahas bahwa beberapa prinsip kehati-hatian yang kemarin kita bahas bahwa prinsip kehati-hatian itu salah satunya adalah melaporkan laporan keuangan, neraca, laba rugi gitu ya. Laporan tahunan itu wajib. Yang selanjutnya adalah laporan berkala lainnya. Salah satunya ini adalah laporan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang dilaksanakan di bank tersebut gitu. Makanya kenapa kemarin itu kita bahas bahwa prinsip kehati-hatian ini jadi penting, yaitu karena setiap yang dilakukan keputusan oleh direktur banknya atau direktur kepatuhannya atau dewan komisarisnya semuanya tercatat. Semuanya tercatat, kemudian lalu dilaporkan. Nah, sebenarnya ini adalah sebagai penilaian nantinya, sebagai penilaian OJK terhadap bank tersebut. Nah, kenapa biasanya OJK itu nanti juga mengumumkan secara transparansi ke masyarakat beberapa lembaga-lembaga keuangan yang dinilai sehat, dinilai kurang sehat banknya, itu nanti mereka pasti kita punya listnya gitu kalau di OJK gitu. Karena kenapa? Karena mereka ya sesuai laporan, dan juga sebenarnya bukan ini laporan secara internal doang ya, tapi nanti juga ada pengecekan secara berkala juga yang langsung dilaksanakan oleh OJK gitu. Jadi beberapa seharusnya jika ada pengawasan yang sebegitu panjang lapisannya gitu ya, harusnya yang nantinya akan diterima masyarakat resikonya akan semakin kecil gitu. Atau misalkan produk-produk bank syariah ini hasilnya baik gitu, produk-produknya sudah di screening dulu ya, terus segala operasional juga di screening dari atas hingga lapisan sampai direktur udah menyetujui, barulah si produk yang utuh atau produk yang sudah di ACC gitu ya, nanti akan dinikmati oleh konsumen atau masyarakatnya gitu. Ya bentar ya. Oke. Nah, untuk saat ini dari tahun 2013 itu laporan tadi tidak lagi disampaikan ke BI, gitu ya, tidak lagi disampaikan ke BI karena sekarang semua pengawasan itu adalah tugasnya OJK, semuanya, semua kewenangan atau laporan tadi, laporan kepatuhan, laporan berkala keuangan itu semuanya menurut Undang-Undang RI tahun 2011 ini tentang OJK bahwa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013. Kewenangan semuanya ada di OJK. Makanya waktu itu bahasanya adalah PBI, Peraturan Bank Indonesia, sekarang POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakannya BI atau PBI ya, beberapa udah dievaluasi ya, beberapa makanya sudah berubah peraturannya karena sudah beralih pengawasannya. Tuh. Selanjutnya ini adalah Dewan Pengawas Syariah. Nah,
ini agak menarik nih kalau bagi kalian yang punya keinginan, punya cita-cita gitu ya. Perlu banget di garis bawahi hal-hal yang terkait dengan Dewan Pengawas Syariah. Jadi DPS ini adalah satu yang berbeda, salah satu lembaga pengawas, bukan lembaga, salah satu bagan organisasi atau struktur yang berbeda dibandingkan bank konvensional. Bank konvensional tidak memiliki ini gitu. Nah, fungsinya adalah yaitu dua, secara garis besar dua gitu. Dua fungsi DPS, yaitu adalah fungsi pengawasan syariah dan juga fungsi penasehat. Fungsi penasehat ini adalah ketika misalkan banknya ada kasus, misalkan ada kasus, kemudian direktur banknya bertanya apakah ini syariah apa enggak gitu. Ini adalah fungsinya, tugasnya seorang DPS. Nah, kemudian nanti seorang DPS akan menyampaikan hal ini kepada Dewan Syariah Nasional untuk mengeluarkan fatwanya. Jika produk atau kasus yang dilakukan di bank itu belum ada fatwanya gitu. Seperti dulu sebelumnya adalah ijaroh itu adalah salah satu yang belum ada fatwanya pada saat itu. Makanya ada beberapa semakin berkembangnya zaman mungkin ya sama syariah itu, ekonomi itu, muamalah itu semakin berkembangnya zaman, banyak kebutuhan yang ketika dikaitkan dengan produk bank syariah ternyata belum ada gitu. Waktu itu juga ijarah juga sama. Jadi waktu itu dosen saya itu waktu itu jadi direktur utamanya BMI gitu. BMI, beliau cerita bahwa ada beberapa kasus nasabahnya yang ingin dibantu gitu, tapi ternyata ada beberapa yang kurang kecocokan fatwa yang dikeluarkan oleh bank tersebut terhadap kasus di nasabahnya. Kemudian direktur ini mengajukan pertanyaan kepada DPS yang dimiliki oleh bank tersebut gitu kan, agar intinya didiskusikan lah, ini adalah bisa nggak dijadikan sesuai syariah atau tidak gitu, sehingga nanti mungkin suatu ketika yang lain bisa memanfaatkan produk ini juga gitu. Makanya, tapi itu belum langsung pas ditanyakan, didiskusikan langsung boleh diaplikasikan ya, tapi harus melalui proses juga. Setelah sudah didiskusikan oleh DPS, maka DPS nantinya akan ke Dewan Syariah Nasional agar diramu lagi gitu kan, agar dikeluarkan fatwanya seperti itu. Nah, kemudian selain fungsi-fungsi itu, juga DPS ini punya fungsi audit internal, yaitu fokus pada kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan oleh bank syariah, yaitu oleh auditor yang memiliki kualifikasi atau kompetensi di bidang syariah. Gitu. Jadi nanti auditnya pun seseorang yang memiliki kemampuan atau ahliyah ya, kemarin kan bahasanya adalah ahliyah. Seorang yang punya ahliyah atau mempunyai kemampuan dalam bidangnya yang nanti akan mengaudit gitu, kegiatan di dalamnya. Jadi nggak semata-mata hanya DPS yang mau audit gitu, tapi nanti ada auditor yang membantu DPS agar menilai, memastikan atau nantinya mengaudit gitu, agar apakah nanti hasilnya berarah yang baik atau tidak gitu dalam laporan berkala yang harus juga disampaikan oleh seorang DPS. Jadi DPS pun punya beberapa fungsi atau punya tanggung jawab agar ya intinya semuanya dalam pengawasan ini agar meminimalisir resiko sebenarnya, dan juga kehati-hatian gitu ya, prinsip kehati-hatian yang perlu mereka jaga gitu, karena ini berkaitan dengan syariah atau ekonomi Islam gitu kan, dimana segala halnya harus halal, harus transparansi dan segala macam gitu, maka perlu audit. Selanjutnya adalah Dewan Pengawas Syariah
wajib dibentuk bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. Maksudnya gini, jadi ada yang kemarin kita bahas, UUS itu adalah unit usaha syariah, di mana bank-bank konven yang belum bisa berhijrah ke bank syariah, gitu ya, belum bisa berhijrah, tapi mereka punya unit usaha di dalamnya, itu boleh, gitu. Jadi tetap wajib bank konvensional yang memiliki UUS atau unit usaha syariah wajib memiliki DPS karena salah satu kegiatannya ada unsur syariahnya. Maka walaupun itu hanya unit syariah gitu ya, atau bank pengkreditan rakyat syariah, ini BPRS itu bank pengkreditan rakyat syariah. Gitu. Jadi beberapa bank-bank atau bank ya, bentuknya bank wajib punya DPS gitu. Nanti saya kasih lihat beberapa bank syariah di Indonesia yang sudah menjadi bank syariah dan masih menjadi UUS. Ada listnya, biar kalian tahu aja bahwa ada beberapa Jadi ini adalah beberapa unit-unit syariah. Nah ini terhitung tahun ini kalau misalnya. Bank umum syariah. Nih bank-bank yang udah hijrah ke bank syariah ya. Ini bank-bank sudah menjadi bank syariah yaitu sebanyak 12 bank, walaupun kantornya yang melebihi ya. Bank-bank yang sudah ada di Indonesia, kemudian unit-unit syariah. Nah, PT Bank Danamon, Bank Permata, dan ini hanya baru mempunyai unitnya, unit usaha syariahnya, belum menjadi banknya, gitu ya, belum jadi banknya. Yang kalau ini kan sudah, kalau yang atas ini nomor 1 adalah bank-bank yang sudah berhijrah seutuhnya, gitu ya, sudah hijrah seutuhnya dan sudah misah dengan bank konvensional atau mereka sudah mempunyai cabang sendiri. Jadi sudah mempunyai cabang sendiri menjadi bank syariah, gitu, bank umum syariah atau BUS. Kemudian yang belum ini masih ada 22 lagi, ya ini masih terus digenjot ya, masih terus diupayakan, dibantu. Sebenarnya bank-bank ini, bank-bank yang belum menjadi bank syariah sebenarnya juga dibantu nantinya oleh OJK kalau misalkan mereka seutuhnya mau punya cabang yang khusus untuk menjadi bank syariah gitu. Itu. Nah, ini adalah bank-bank pengkreditan rakyat syariah, bank pembiayaan, bank pengkreditan BPR ya, kalau bahasanya di syariah bank pembiayaan. Bank pembiayaan rakyat syariah ini adalah bank-bank yang masih banyak. Ya, alhamdulillah ini bertambah ya dari tahun sebelumnya, ini sebenarnya sudah banyak. Yang ini adalah yang sudah diawasi oleh OJK. Ini adalah bank-bank BPRS yang sudah diawasi, yang sudah ya kita kalau bisa dibilang adalah kita sudah aman gitu kalau misalkan bertransaksi dengan bank-bank ini gitu. Jadi bank-bank ini yang sudah terdaftar gitu ya, yang sudah terdaftar di OJK gitu. Jadi kita kalau misalkan pun memilih bank-bank syariah atau bank umum atau bank unit syariah yang kita merasa lebih aman, maka perlulah kita mengecek dari situs webnya atau dari kanalnya gitu adalah untuk kehati-hatian diri kita sendiri. Karena kehati-hatian itu kan dibentuk oleh beberapa pihak ya, banyak. Jadi kita saling menjaga kehati-hatian, dari banknya pun sudah menjaga kehati-hatian tersebut, dan kita sebagai individu atau sebagai nasabahnya pun harus self ini ya, untuk menjaga diri sendiri gitu, menjaga diri sendirinya jangan sampai kita hanya terpaut pada oh ini ada bank ini gitu. Tapi kita juga harus mengecek sebagai individu untuk mengetahui apakah kita bertransaksi dengan lembaga-lembaga yang sudah diawasi oleh OJK. Tuh. Gitu ya. Terus selanjutnya kita balik ke presentasi yang tadi.
Ya. Tuh, tadi kita bahas bank syariah atau bank umum syariah atau unit usaha syariah ya. Gitu. Jadi yang tadi di list tadi itu semuanya pasti punya dewan pengawas syariah. Gitu. Pasti punya dewan pengawas syariah. Nah, nantinya itu sebenarnya lagi digalakkan juga oleh para OJK untuk lebih meramaikan ekonomi syariah ini gitu. Untuk makanya tetap dibina dan dibimbing beberapa lembaga-lembaga yang tadinya konvensional mungkin akan berhijrah ke bank syariah gitu. Yang nantinya mungkin suatu saat nanti dewan pengawas syariah itu jadi banyak gitu ya. Kalau tadi kan masih hitungan ratusan ya gitu. Masih ratusan di Indonesia yang mayoritas populasinya muslimnya terbanyak gitu. Kalau misalkan masih dibilang segitu ya masih kurang sebenarnya jumlah bank umum syariah dan unit usaha syariah dibandingkan bank konvensional misal. Jadi maklum atau belum gitu kan dewan pengawas syariah ini biasanya kalau nggak salah boleh satu bank dia boleh beberapa gitu, boleh kalau nggak salah ada peraturan boleh beberapa memegang bank syariah gitu. Karena pun sebenarnya dewan pengawas syariah ini harus melalui tes, nanti saya akan kasih lihat beberapa syarat ya gitu atau beberapa yang harus dipenuhi oleh DPS. Kemudian dewan pengawas syariah ini diangkat ya tadi RUPS, jadi di perusahaan, di PT perseroan terbatas atau bank itu ketika mereka akan mengangkat DPS, mereka akan merapatkannya dulu, tapi nanti nama-namanya itu tidak boleh semerta-merta dikeluarkan oleh dalam rapat itu gitu. Jadi nanti ketika seorang DPS itu sudah tes dan lulus, nanti nama mereka itu akan dituliskan di MUI. Jadi ada pengumumannya gitu bahwa nama-nama ini yang dibolehkan. Nama-nama ini yang dibolehkan menjadi menjadi dewan pengawas syariah yang sudah mendapat rekomendasi dari MUI gitu. Jadi semuanya harus atas rekomendasi gitu, bukan semerta-merta bank syariah mengangkat seseorang dari lingkungannya gitu ya, tidak seperti itu. Jadi benar-benar dewan pengawas syariah ini harus by recommendation Majelis Ulama Indonesia gitu. Kemudian dewan pengawas syariah memberikan nasihat dan saran untuk mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan ini sudah tadi ya, karena mereka fungsinya adalah mengawasi karena itu selain dia mengawasi, mereka itu adalah pemberi nasihat gitu. Nasihat dan saran itu, jadi direktur itu kan fungsinya adalah operasional ke bawah gitu ya, mengoperasionalkan ke bawah atas rekomendasi DPS. Jadi DPS itu yang mengatur dan mengawasi sehingga nanti bagian operasionalnya tadi direktur dan komisaris dan ke bawahnya itu sampai ke teller, ke CS dan segala macam itu sudah atas pengetahuan Dewan Pengawas Syariah. Itu. Dewan Pengawas Syariah tugasnya secara terinci ini dikeluarkan oleh Bang OJK, oleh lembaga pengawasan OJK ya. 1, menilai, memastikan, itu tadi prinsip syariah gitu ya, sebagai operasional dan produk yang dikeluarkan. Kedua adalah mengawasi proses pengembangan produk. Jadi setiap bank itu boleh menginovasikan produk banknya, produk yang dikeluarkannya. Misalkan saat itu yang hanya saat ini yang jual gadai emas itu awalnya belum ada di BSI atau di BSM, sebelumnya belum ada. Sekarang mereka lagi gencar-gencarnya
apa gadai emas yang cicilannya 4.000 sekian. Kalian mungkin tahu ya, kemarin aja sampai. Jadi sebegitu sekarang juga ekonomi syariah itu lagi digalakkan, maksudnya lagi benar-benar Halo Bu, Bu, nggak ada suaranya Bu. Halo Bu, Ibunya keluar. Bang Fadil, Bang Fadil, Oi, itu Bang Anwar tuh izin atau gimana, dia itu gimana ya? Masa izinnya selama 5 hari sih ngomongnya. Tuh nggak ngomong ke gua. Dia ini sih, dia masih di kebun. Emang susah sinyal sih dia. Dia kalau mau ini harus bayar pakai WiFi ID gitu, coy. Kasihan juga sih. Setiap belajar WiFi ID cuma 4 jam. Gimana ya jadinya dia tuh ya? Dia nggak ada ngabari lu apa? Nggak ada. Dia ngomong dia nyampe di sana tuh hari Sabtu, kok nggak nyampe hari Jumat. Ntar dia baru balik ke kota, ke jam di kota tempat biasa lah kan, tempat biasa dia ini di rumah. So, kalau sekarang ini dia emang posisinya lagi susah sinyal. Kalau sinyal pun ada pakai WiFi ID. Izin berarti ya. Ya mau nggak mau tulisnya izin sih. Gimana, tapi ya, selalu aja lah. Gua mah mau alfa juga nggak apa-apa, mau izin juga nggak apa-apa. Mending lu kontak aja dia, lu chat pribadi aja gimana baiknya kan. Nggak ini Ya. apa? Oh nggak dibalas. Terakhir kali dilihat itu jam 12 siang kemarin. Iya itu terakhir waktu belajar itu dia pakai WiFi ID. Perjuang. Jangan emang tuh bocah. Ntar lah tunggu kabar aja. Mungkin kalau sekarang tulis aja izin dulu. Kasian juga ntar kalau Alfa mulu ya. Motorin absen terus. Bener. Assalamualaikum Mbak Ismi, apa kabar? Mbak Ismi. Assalamualaikum. Aduh. Oke, tadi sampai mana ya? Oh, saya ulangin dikit ya. Karena beberapa emang ada tulisan yang nggak saya masukin ke sini gitu. Jadi saya bahas secara lisan gitu. Kalau itu kita ulang sedikit nggak apa ya. Oke, tugas dan tanggung jawab DPS. Nomor 1 tadi udah seperti yang udah sebelum-sebelumnya bahwa menilai dan memastikan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian tentang pengawasan produk. Oke. Jadi sebenarnya di perbankan yaitu setiap bank itu pasti punya kebutuhan yang berbeda terhadap masalah nasabahnya gitu. Jadi ketika suatu bank itu mengembangkan sebuah produk gitu, produk baru, kenapa dia harus diawasi? Karena kalau misalkan apalagi kalau produknya tersebut belum memiliki fatwa untuk menaungi hukumnya gitu. Jika produk itu belum diawasi oleh fatwa DSN, maka
Maka Dewan Pengawas Syariah ini fungsinya adalah mengawasi prosesnya hingga sampai keluar fatwa yang berlaku bagi produk itu. Gitu. Jadi fungsinya adalah sebagai mengawasi. Jadi produk itu nggak semata-mata langsung dikeluarkan gitu ya, boleh gitu. Dewan Pengawas Syariah itu nggak boleh memutuskan, oh ini boleh gitu. Enggak. Jadi fungsinya sampai, oh ini sesuai prinsip syariah, ini enggak gitu. Nantinya jika ingin dikeluarkan kepada nasabah, baru dia mengajukan dulu. Yaitu tadi fungsi yang ketiga adalah mengajukan dulu ke DSN hingga nanti produknya sudah dinaungi oleh fatwanya gitu. Jadi selama prosesnya, selama hingga itu jadi gitu ya produknya, jadi produk baru dan sudah ada fatwanya, barulah itu ditinggal oleh Dewan Pengawas. Jadi ya selama pengembangannya hingga nanti keluar fatwanya itu adalah tugasnya Dewan Pengawas Syariah gitu. Pun yang mengajukan atau yang meminta fatwanya itu pun Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Syariah Nasional. Jadi DSN itu tidak langsung semerta-merta turun, gitu ya. Ada lagi kaki bawahnya yaitu sebagai DPS mengajukan ke DSN itu untuk pengawasan atau untuk memberikan fatwanya agar boleh dilaksanakan produk tersebut di bank. Jadi bank nggak boleh menjalankan produknya, memberikan produk baru tanpa belum ada fatwa yang menaunginya. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah melakukan tinjauan secara berkala. Karena bank syariah itu memiliki produk dan memiliki fungsi sebagai penghimpun dana, penyaluran dana, dan juga sebagai fungsi sosial yang kemarin ada di Undang-Undang 21 tahun 2008 itu, bahwa 3 fungsi itu harus ada accountable ya, maksudnya adalah harus ada tercatat gitu ya, tercatat secara tertulis. Nah nantinya hal-hal yang seperti itu akan dicek gitu oleh Dewan Pengawas Syariah ini. Gitu ya, betapa banyaknya tugasnya sebenarnya bagi DPS ini untuk mengoreksi, mengevaluasi segala fungsi yang terjadi di di bank syariah gitu. Yang nantinya akan dilaporkan. Laporan-laporan berkala ini yang nantinya akan dilaporkan ke OJK gitu. Ini nanti OJK akan menilai dari kesehatan banknya, dari kepatuhan prinsip syariahnya itu pun dinilai gitu. Jadi bukan semerta-merta bahwa lembaga keuangan syariah hanya melaporkan laporan laba rugi, neraca dan lain-lainnya untuk mengetahui kesehatan secara keuangan. Enggak. Tapi bedanya kalau di perbankan syariah itu adalah yaitu tadi beberapa laporan-laporan tentang kepatuhan dan keberlangsungan produk atau fungsi yang dijalankan apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Itu laporan-laporan yang harus disampaikan oleh DPS juga. Dan yang meminta ya kepada Dewan Direktur Utama dan lain ke bawahnya itu ya. Kemudian selanjutnya itu salah satunya lagi adalah informasi, data dan informasi ya sama terkait aspek syariah juga. Tapi ini adalah untuk kerja banknya. Kalau tadi kan satu adalah laporan berkalanya adalah tentang kepatuhannya. Kemudian tadi ada laporan tentang produk dan penyaluran banknya, produk-produk penghimpunan dana dan penyalurannya. Dan satu lagi adalah laporan terkait SDM-nya atau satuan kerja banknya. Jadi tidak hanya yang dicek itu hanyalah produknya, tapi juga human resource-nya atau SDM-nya gitu ya. Dalam satuan kerja banknya, gimana cara melaksanakannya, bagaimana caranya misalkan CS atau teller atau lainnya itu apakah sudah sesuai apa enggak gitu ya. Ini sebenarnya nanti juga akan selalu diawasi oleh DPS gitu.
Jadi misalkan mereka harus punya beberapa punya beberapa list-list atau yang harus dilakukan oleh SDM-nya itu juga diawasi oleh seorang DPS gitu. Jadi DPS itu menyeluruh sebenarnya sampai bagian-bagian yang secara prinsipal ataupun secara accountable laporan-laporannya. Ini laporannya bukan laporan keuangan gitu ya, tapi ini Dewan Pengawas Syariah adalah hanya untuk mengawasi yang berkaitan dengan prinsip syariah. Produknya, terus pengembangannya, kemudian SDM-nya gitu ya, satuan kerja banknya gitu dalam pelaksanaannya gimana. Ini hanya mengawasi itu, bukan laporan keuangan dan segala macam ya gitu. Tapi ini murni untuk mengawasi kita sebagai umat muslim agar yang kita terima itu adalah produk yang halal gitu. Kegiatan yang halal gitu. Gitu. Nah, saya juga akan nunjukin beberapa yang harus kalau ada yang mau tes, ada yang mau tes sebagai DPS. Ada yang mau tes sebagai DPS. OJK itu ini memberikan kelihatan nggak? Terlihat Bu, terlihat. Ya. Nah ini, silahkan. Kurang gede apa enggak? Nah, untuk menjadi DPS, pemohon wajib memenuhi syarat-syarat menjadi anggota DPS. Sekian tuh. Kira-kira. Nah nantinya ada tesnya gitu ya. Jadi tesnya ini kalau kalian sudah lulus dalam tahap beberapa gitu, kalau nggak salah beberapa tahap gitu. Nanti kalau udah namanya akan dituliskan di MUI, nantinya akan dipilih oleh bank syariah yang ingin menjadikan orang tersebut di banknya gitu. Jadi ada nama listnya, nanti dirapatkan di RUPS gitu kan, sehingga nama-namanya nggak boleh dari mereka, dari WPS itu, tapi nama-namanya sudah di ACC, sudah direkomendasi oleh MUI gitu. Sudah direkomendasi MUI, kemudian baru diangkat di bank syariah tersebut atau di UUS atau di unit usaha syariah di bank konvensional atau di BPRS, bank-bank yang harus memiliki DPS gitu. Ini kalau misalkan ini secara ininya kompetensi dan segala macam, tapi kalau mau tahu lebih detailnya tadi tugas-tugasnya, ketika sudah tahu tugas-tugasnya, maka apa saja yang harus dibutuhkan oleh seorang DPS gitu ya, yang harus dibutuhkan berarti gitu. Ini gitu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu tentang DPS sebelum lanjut ke OJK nih, biar nanti pertanyaannya enggak ini. Kalau tadi kan kita bahas tiga pengawas ya, internal. 3 pengawas internal, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan juga DPS. Itu. Kalau ada yang mau nanya dulu sampai yang di sini, baru nanti di next gitu. Soalnya bawahnya nanti tentang OJK dan lain-lainnya gitu soalnya. Udah beda gitu. Ada yang mau tanya, boleh? Atau ini? Jadi kalau mau kita berupaya, ya itu harus tahu fungsi dan tugasnya, dan juga ini ya, selalu update kalau misalkan dia tesnya berketerusan kok gitu, terus-terusan ada gitu. Ya, ada yang mau bertanya dulu sebelum masuk ke OJK gitu kan, karena ini Dewan Pengawas. Kalau ini kan dewan-dewan pengawas secara internal ya, 3 tadi. Tapi kalau nanti OJK adalah lembaganya, lembaga yang menaungi perbankan, lembaga yang menaungi perbankan. Kalau nggak ada dilanjut. Itu. So, ada yang mau tanyakan?
Teman-teman bagi yang mau bertanya. Kalau nggak ada, nanti soalnya bawahnya udah beda konteks nih. Jangan nanya tentang DPS lagi ya. Oh, kalau tadi ada yang sedikit-sedikit, apa sudah jelas atau misalkan ada beberapa yang mau diketahui oleh DPS? Sebenarnya perbankan syariah ya lembaga pengawasannya secara internal seperti itu gitu. Jadi nggak murni hanya sebagai DPS saja. Emang DPS itu di luar. Jadi tiga internal ini adalah badan-badan independen. Badan-badan independen yang mana nantinya tidak boleh tercampuri kewenangan dan kewenangan dan keputusannya tidak boleh tercampuri oleh hal-hal yang lain gitu, karena mereka dibentuk dan langsung oleh MUI gitu ya. Tesnya pun yang melaksanakan sana. Jadi tidak semerta-merta Bank Syariah atau BPRS menunjuk langsung orang yang gitu, orang yang tidak direkomendasikan. Beda dengan koperasi syariah gitu. Ini karena bentuknya badan hukum perseroan, maka wajib diangkat oleh lembaga yang bersangkutan gitu. Jadi nggak boleh semerta-merta ngambil dari anggotanya gitu, nggak boleh ngambil dari para pemegang saham, nggak boleh. Benar-benar lembaga yang bertugas boleh hanya yang mengangkat si DPS ini. Jadi seharusnya ini hal-hal yang kayak gini kenapa harus seperti itu? Itu untuk meminimalisir resiko-resiko agar tidak terjadi kalau misalkan itu diambil dari pemegang sahamnya gimana? Kalau misalkan itu diambil dari anggota karyawannya gimana? Pasti ada berat sebelah gitu. Intinya ada emang sih itu tidak memutus bahwa DPS juga bisa mungkin, tapi itu kan semuanya adalah amanah masing-masing. Tapi ini adalah kenapa harus direkomendasi oleh direkomendasi oleh MUI, yaitu untuk mengurangi hal-hal yang prinsipnya atau sifatnya seperti itu gitu. Tidak menguntungkan saja bagi bank gitu ya. Udahlah yang penting produknya boleh gitu. Harus cepat-cepat gitu. Tapi itu karena tadi ini secara hati-hatinya terasa harus hati-hati sekali gitu ya, maka hal-hal kayak gini diminimalisir oleh lembaga pengawas, hanya boleh atas rekomendasi MUI gitu. Jadi teman-teman seperti itu. Oke, selanjutnya berarti Oke, selanjutnya adalah OJK. Nah, ini OJK. Karena kemarin kita bahasnya adalah POJK gitu ya. Karena bukan lagi PBI, bukan lagi peraturan Bank Indonesia yang mengawasi segala produk, yang mengawasi perbankan syariah, sudah dialihkan tadi ya tahun 2013 itu bahwa semuanya diawasi oleh POJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pun OJK lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan di sektor jasa keuangan seluruhnya. Oh ya, tadi saya agak ngepotong dikit ya. Tadi kalau misalkan di koperasi gitu ya, kan tadi kita bahasnya karena ini kita bahasnya perbankan, jadi wajib direkomendasikan oleh MUI. Tapi apakah boleh kayak misalkan koperasi syariah, terus lembaga-lembaga mikro koperasi lah, umumnya koperasi syariah kan ada ya. Koperasi syariah itu bolehkah ngambil dari anggotanya? Boleh aja, karena kayaknya belum ada peraturan yang harus seperti ini, seperti perbankan gitu ya. Karena waktu itu aja saya diminta orang jadi Dewan Pengawas Syariah di koperasi waktu itu. Tapi karena waktu itu saya merasa belum lulus, baru sampai 1 kok nggak salah ya, itu saya nggak jadi gitu, nggak mau gitu.
boleh sebenarnya kayak gitu ya. Misalkan teman-teman jadi dewan pengawas syariah di koperasi kecil deh, koperasi yang udah syariah gitu. Misalkan sebenarnya koperasi syariah aja kan bisa dibentuk oleh beberapa, misalkan biasanya ya kalau di sini itu, kalau di tempat saya itu ada lembaga pengajian gitu, pengajian atau kayak kumpulan yang dimana dia koperasinya simpan pinjam, tapi koperasi simpan pinjamnya ada unit syariahnya gitu. Dia pengen biar dia sebenarnya nggak tahu. Jadi kalau kasus yang saya itu dia benar-benar murni pengen bentuk koperasi syariah gitu, tapi mereka nggak tahu gimana caranya atau bagaimana agar prinsip-prinsip syariah itu kayak gimana sih aplikatifnya gitu. Nah, itu boleh bagi teman-teman yang misalkan nanti sudah mau atau membantu menjadi bahasanya Dewan Pengawas Syariah ya gitu. Tapi ya itu ya untuk mengawasi, untuk memberi saran gitu kan ya, secara kecilnya lah, secara aplikatifnya itu udah menjadi DPS kalian gitu. Kalau misalkan kalian sudah diajak diskusi, meminta saran dan nasihat, itu adalah sebenarnya tugas ada arisan ibu-ibu yang dia pengen kegiatannya itu simpan meminjam, tapi ininya adalah belakangnya atau ininya niatnya adalah simpan minjam dalam koperasi syariah. Niatnya kan baik gitu. Tapi terkadang itu harus ada ahliyah atau ada SDM yang mengetahui, mengawasi, jangan sampai ya mereka punya background aja bahasanya adalah koperasi syariah tapi ternyata aplikatifnya tidak. Nah, itu adalah fungsi kita atau boleh beberapa orang yang menjadi jembatan gitu ya, menjadi jembatan agar yang kecil-kecil pun bisa gitu menerapkan sistem syariah gitu. Tabungan pun yaitu koperasi kan biasanya menerima tabungan, menerima kegiatan penyaluran dana. Sama di sini di tempat saya juga ada yang kayak gitu. Jadi dia base-nya adalah based on syariah atau profit loss sharing gitu. Jadi berarti ini dulu ya Bu, kalau mau apa? Kalau misal ada kalau mau membangun koperasi atau BMT gitu, ada yang udah lulus ini DPS gitu Bu, harus udah masuk ini DPS atau enggak Bu? Kalau misalkan bentuknya bank harus dari lulusan DPS MUI, tapi kalau misalkan kayak kalau misalkan dia yang nggak diatur ya, misalkan kayak koperasi syariah itu boleh yang nggak lulus gimana ya? Waktu itu kan saya juga ditawarinnya belum jadi DPS ya. Maksudnya karena mahasiswa yang sudah lulus perbankan syariah gitu. Jadi fungsinya yang maksudnya secara tidak resmi ya. Maksudnya resmi diangkat oleh kalau perbankan syariah karena badan hukumnya itu diatur juga ya, diaturnya secara detail gitu. Maka semua yang ada di dalamnya terekam dan harus jelas gitu. Tapi kalau misalkan ada teman-teman di lingkungannya ada BMT kecil atau koperasi syariah kecil gitu, yang dimana mereka pun masih misalkan khusus para petani gitu kan, khusus para peternak gitu, itu bagus banget loh. Waktu itu saya juga sebenarnya nggak bantuin gitu karena waktu itu saya merasa belum mumpuni gitu sebenarnya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman itu mau membantu itu boleh banget. Jadi nanti misalkan ya kan kalau misalkan koperasi atau itu kan asasnya adalah asas kekeluargaan ya, gitu. Asas yang mereka laksanakan adalah asas kekeluargaan gitu kalau koperasi. Jadi dari nasabah dan pengurusnya dari nasabah, terus itunya dari anggota. Kalau koperasi bahasanya anggota lupa. Jadi ininya dari anggota, SHU-nya nanti juga dibagikan ke anggota gitu kan. Jadi semuanya dari anggota, asal kalian nanti ikut jadi anggotanya boleh gitu. Boleh ikut membantu
di situ, di strukturnya gitu ya bahasanya. Kalau misalkan itu udah standing up gitu kan koperasinya, bisa tahu itu nanti kalian jadi ininya apa, ikut mengembangkan hingga besar gitu. Harusnya produk-produk syariah itu kalau misalkan nanti di converse gitu ke petani, ke peternak, betul, apalagi yang banyak di daerah tuh sebenarnya masih belum terjamah hal-hal kayak gitu. Makanya kemarin sebenarnya Syariah Islamic Summit 2021 itu membahas sebenarnya aspek-aspek yang keuangan inklusif. Keuangan inklusif itu kan lebih ke bawah ya. Peternak, petani itu yang masih belum terjamah oleh bank gitu. Jadi sebenarnya makanya nanti sebenarnya lahannya akan besar sebenarnya di bank itu. Lahannya akan semakin besar. Lahannya akan semakin besar, nggak hanya yang hanya korporat saja yang dilayani gitu. Kalau kemarin sih bahasanya ya para KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah itu bilang bahwa nantinya bank itu pengennya nggak korporat aja gitu. Nah sebenarnya sekarang ini yaitu harusnya harusnya koperasi-koperasi syariah, BMT juga ikut meramaikan keuangan ekonomi syariah gitu. Itu kalau misalkan benar tuh bagus kayak gitu. Jadi kalau misalkan koperasi ya nggak perlu rekomendasi dari MUI karena mereka nggak diatur, nggak diawasi. Tapi tetap lembaga keuangan tetap diawasi oleh JK sih. Tapi kalau yang koperasinya udah ini ya kan, tapi kadang ada koperasi yang dibina oleh ini apa, pemerintah daerah tuh ada tuh. Beberapa koperasi yang memang dibina oleh pemerintah daerah. Gitu. Kalau misalkan kita bisa masuk, bisa ikut berkontribusi gitu, kenapa enggak gitu. Gitu. Tadi siapa yang nanya? Kayak gitu nggak apa-apa. Jadi kalau langsung diputus tengah jalan nanya nggak apa-apa, nggak salah. Jadi gitu teman-teman. Iya Bu, terima kasih. Siapa itu Ilham ya? Iya Bu, Ilham. Itu. Gitu ya kalau terkait dengan DPS. Karena kenapa saya ngomong ini perbankan, yaitu karena kita tadi emang dia DPS-nya itu karena kita juga bahas perbankan ya, lembaga syariah. Tapi ya seharusnya ini bisa di lembaga keuangan kecil, lembaga keuangan mikro, BMT dan segalanya itu bisa. Terus ya OJK, karena kita bahas lagi lembaga atasnya, lembaga yang sekarang eksis untuk mengatur perbankan syariah setelah BI sudah mengamanahkan tugasnya kepada OJK gitu. Jadi fungsinya adalah ini, tugas-tugasnya dan segala macam. Jadi sebenarnya orang-orang keuangan syariah pun boleh masuk OJK juga, karena mereka punya fungsi yang khusus ke syariah gitu. OJK kan lembaga atas ya, menaungi semua perbankan. Tapi nanti yang mengawasi perbankan syariah itu punya timnya sendiri, untuk punya kegiatan di konvensional juga punya timnya sendiri gitu. Tapi yang nama ininya adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau juga ikut tes OJK juga bisa, karena di dalamnya juga mereka mengawasi tim syariahnya gitu, mengawasi bank syariahnya gitu. Berarti OJK juga ini Bu, mengawasi BI, Bank Indonesia gitu bukan? Jadi sebenarnya nggak ada gimana ya, BI gitu kan jadi punya fungsi beda gitu, ngerti nggak? Punya fungsi beda. Belum ngerti Bu. OJK itu mengawasi perbankan yang ada di Indonesia. BI dulu sebelum ada OJK BI. Nah sekarang BI fungsinya lain, mengawasi. Jadi dia lebih ke, kalau nanti buka fungsinya itu dulu dia sebagai ngatur keuangan ekonomi mikro, makro, inflasi dan segala macam, keuangan dunia gitu ya. Misalkan ngomongin apa tuh namanya inflasi, pokoknya moneter segala macam, itu nanti tugasnya si BI. Ekonomi makro dan mikro, ekonomi makro salah. Jadi ekonomi makro itu nanti bahas ada moneter. Nanti kalau ngomongin manajemen keuangan, jadi gitu. Jadi kalau ngomongin moneter itu nanti si BI. Nah, dulu si BI mengawasi semua bank ini. Jadi intinya
BI OJK sendiri. Dia punya tugas masing-masing gitu yang beda gitu. Nah itu kan OJK dibentuk dari pelaksanaan dari amanat. Jadi intinya OJK nggak ngawasin BI sih. Tugasnya adalah ini sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan. BI punya jasa keuangan nggak? Kan BI itu Iya, kan? Ya kan gitu, paham nggak? Jadi ya BI bukan melayani nasabah, bukan gitulah intinya, bukan akses ke masyarakat gitu, bukan sebagai jembatan intermediasi. Berarti BI itu mengatur keuangan negara gitu kan, Bu? Gitu. Ya, jadi dia punya kebijakan moneter sendiri. Jika inflasi ngomongin rupiah dolar itu nanti dia gitu, secara makro, secara global gitu. Tapi nanti kakinya atau bukan, misalnya tadinya dia juga mengurusi lembaga-lembaga keuangan di Indonesia tadinya. Dia juga mengurus yang global dunia, maksudnya intinya itu, tapi dia juga mengurus yang di dalam. Tapi ternyata ya tugasnya kebagi sekarang. Akhirnya yang ngurusin pengawasan pengaturan yang jasa keuangan seluruhnya yang di Indonesia dialihkan ke OJK gitu. Hanya untuk jasa keuangan gitu ya. Karena dia otoritasnya khusus untuk jasa keuangan. Tidak mengatur secara moneter global dunia gitu ya gitu. Kalau BI kan intinya adalah cetak uang gitu ya, walaupun cetak uangnya di periode, intinya untuk mengeluarkan untuk mengatur uang masuk dan keluar itulah gitu. Kalau BI secara setiap negara harus punya bank untuk mencetak dan itu ya gitu, itu BI. Tapi untuk ini yang lebih ke dalamnya gitu, OJK itu untuk lebih di dalamnya, lebih mengawasi di dalam Indonesianya gitu sih gitu. Kalau OJK dengan BI jadi sudah beda gitu. Apakah OJK dan BI itu? Ya mereka saling berkaitan tapi bukan sebagai pengawas BI gitu ya. OJK bukan sebagai pengawas BI. Karena dia bukan sektor jasa keuangan gitu. Ya, terus yaitu tadi dasar hukum pembentukan OJK tahun 2011. Jadi ya OJK ini sebenarnya baru dibentuk 2011 dan fungsinya yang tadi jasa keuangan ya baru dipindahkan 2013 gitu. Kalau misalkan dihitung sampai sekarang 2021 ya kurang lebih segitu tahun gitu ya, baru OJK ini mengawasi semuanya. Nah, makanya sekarang lebih detail kan, maksudnya karena ini sudah dibagi tugasnya, bukan BI lagi, bukan PBI lagi, tapi OJK. Sebenarnya sekarang juga lebih geraknya juga lebih baik sebenarnya dibanding dulu juga gitu. Karena kenapa sekarang OJK ya insya Allah jangan sampai terintimidasi sama lain ya. Kalau misalkan dibilang dia lembaga independen, sama jatuhnya kayak KPK juga lembaga independen kan gitu, tapi di sektor yang lain gitu. Ya jangan sampai ini terguncang gitu nantinya. Ya ini makanya otoritas jasa keuangan harus punya SDM yang baik. Ya salah satunya ya di bidang kesyariahan tadi. Itu kalau sekarang sih kalau dibilang OJK udah baik sih bekerjanya gitu. Makanya sekarang juga apalagi waktu di Islamic, kalau semalam kalian ada yang nonton Syariah Islamic Summit 2021 kah? Itu bagus banget sih, maksudnya para KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah, terus habis itu beberapa pembicaraan itu yang bilang bahwa nantinya itu sebenarnya lebih ke integrasi bisnis syariahnya ke perbankan syariahnya, lebih ke perbankan syariahnya sebenarnya, nggak ngomongin koperasi dan segala macam sih. Kalau kemarin tuh lebih gimana caranya bisnis halal Indonesia itu terintegrasi dengan adanya perbankan syariah gitu. Makanya beberapa sekarang sudah punya master plan 2020 berapa tadi? 2024 intinya bahwa Indonesia sekarang peringkat keempat. Itu sebenarnya butuh pencapaian yang bagus ya. Sebelumnya kita peringkat ke-10 di peringkat ke-10, sekarang peringkat ke-4. Bayangin bahwa aspek modal kita naik gitu dibandingkan negara-negara Malaysia, maksudnya naik dibandingkan negara-negara lain. Kita urutan ke ada lagi kalau aspek modal kita kalau nggak salah ke-4. Global apa kemarin, Islamic
ekonomi Islam gitu kan sebagai nomor 4. Terus kalau misalkan kita sebagai aspek modal, kita masih 10 besar lah gitu intinya. Emang yang atas-atasnya masih terbilang bagus Malaysia, Uni Emirat Arab, terus apalagi kemarin Sudan, pokoknya 4 negara yang di atas kita gitu ya, Malaysia dan segala negara-negara Islamnya. Tapi kita udah 5 besar dari 135 negara, sebenarnya itu jadi pencapaian yang baik. Pun perbankan syariah juga menunjukkan bahwa ketika ada krisis moneter, perbankan syariah itu nggak goyang gitu, nggak goyang karena perbankan syariah nggak by bunga kan, nggak based on bunga, nggak based on mata rupiah, mata uang asing, maksudnya intinya inflasi gitu ya, nggak based on ke sana gitu. Maksudnya jadinya ketika krisis moneter, bank syariah itu masih bisa bertahan gitu. Nanti kalau kalian lebih mau tahu lagi, kalau kalian belajar kebijakan moneter, kebijakan ini ekonomi mikro makro, itu lebih kerasa bahwa bank syariah Indonesia tuh tidak terguncang gitu ekonominya ya, maksudnya segala ininya. Tapi yang perlu jadi catatan waktu pembahasan kemarin itu Islamic Syariah Islamic Summit itu, bahwa Indonesia itu punya potensi sebenarnya. Makanya sebenarnya nantinya bakalan butuh DPS yang banyak, butuh SDM yang banyak. Kemarin itu catatannya adalah sebenarnya potensi manusianya Indonesia. Potensi manusia syariah yang banyak, dan juga pasar muslim yang besar gitu di Indonesia gitu. Tinggal infrastrukturnya gitu. Yang jadi catatan besar adalah infrastruktur, SDM, dan juga literasi bagi masyarakat Indonesia yang masih kurang. Sama yang kita bahas sebelumnya. Pun kemarin diangkat. Nah, makanya beberapa lembaga keuangan syariah itu integrasi ke lembaga-lembaga pendidikan. Nah, makanya kemarin juga salah satu kampus di Indonesia jadi pemenang di GIFDI itu, Global Islamic itu, salah satunya kampus Indonesia yang aktif menggiatkan perbankan syariah gitu. Itu juga ekonomi syariah menang untuk, karena mereka terus mensupport, salah satunya yaitu lembaga pendidikan gitu. Itu jadi OJK. Jadi balik lagi ke OJK gitu. Fungsinya adalah lembaga independen, nggak boleh tercampur dengan pihak lain. Makanya juga kalau tes OJK saya belum tahu sih ya. Kalau lembaga OJK itu tesnya belum tahu apa dia sama kan kayak KPK juga lembaga independen. Jadi pasti ada tes untuk jalur ke sana. Oke, selanjutnya adalah ini visi misinya. Visi misinya OJK menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan gitu. Fungsinya adalah agar bisa berdaing secara global. Jadi kalau misalkan dibilang nilai global perbankan syariah di Indonesia itu masih bisa pasti berefek baik. Kalau pengamat bilang gitu, pasti berefek baik. Ya salah satunya itu BSI aja bisa menumbuhkan permodalan yang baik. Kenapa permodalannya? Kemarin kita bahas bahwa permodalan yang baik itu nanti bakal berdampak bagi produk dan harganya lebih murah gitu. Kalau misalkan dibilang, emang kemarin kita mengakui, para komite KNKS itu bilang mengakui bahwa emang masih terbilang mahal, masih terbilang tidak efisien gitu. Makanya beberapa master plan yang sudah diramu gitu nantinya akan meminimalisir hal-hal seperti itu gitu. Kayak kemarin Pak Wakil Presiden juga kan salah satunya waktu itu beliau juga ini kan ya, dulunya aktif di MUI. Nah, makanya beliau juga mau kalau dalam kemarin pidatonya bahwa intinya perbankan syariah itu harus global, harus go internasional gitu. Jadi sudah ada pesan yang terkandung gitu bahwa nantinya
keuangan ekonomi syariah ini pastinya menjadi besar gitu, pastinya menjadi besar di dalam maupun hingga go internasional gitu ya. Salah satunya itu integrasinya banyak ke industri halal, itu semuanya nanti harus terintegrasi dengan perbankan syariah gitu. Gitu. Ini adalah visi misinya ya. Seperti itu. Pun sama, kalau kalian baca visi misinya kampus HES apa? Ada yang hafal nggak? Apa ya visi misi angkatan jurusan kalian Hukum Ekonomi Syariah di STAIPI? Itu sama 2024 apa? Menjadi apa? Itu kalian juga butuh, kalau misalkan kita lupa, bisa menanamkan diri kita bahwa nantinya pastinya kegiatan ekonomi keuangan syariah ini terus akan berkembang dan pastinya besar gitu. Pun sama visi misi kampus di visi misi HES itu ya, visi misi Hukum Ekonomi Syariah punya mimpi yang besar. Mimpi itu, visi misi ini nggak bakal terwujud kalau misalkan kita hanya sebagai pendengar, mungkin hanya sebagai ya berjalan di tempat gitu, nggak semerta-merta mengikut seenggaknya mengaplikatifkan sedikit dari yang kita ketahui gitu. Karena visi misi berjalan dibuat oleh manusia dan juga harus dilakukan oleh manusia tersebut gitu, biar nantinya akan tercipta betul-betul hal-hal yang seperti ini gitu. Next, selanjutnya adalah Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2012 mengamanatkan bahwa terhitung, ya itu tadi ya, itu tadi sudah dibilang bahwa sudah beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Nah, apa saja yang diatur oleh OJK terkait Bank Syariah? Nah ini, satu adalah pengaturan dan pengawasan kelembagaan syariah. Yang tadi, semuanya, segala aspek kelembagaan syariah, DPS, Dewan Komisaris, itu semuanya diatur dan diawasi juga. Jadi DPS mengatur banknya, DPS diawasi juga. DSN juga diatur oleh OJK, diawasi, semuanya saling mengawasi. Karena itu, fungsi watawasaw bil haq watawasaw bil haq ini harus jalan gitu, agar gimana ceritanya ketika DPS itu pernah hilaf atau enggak, pernah lupa atau enggak, itu harus, makanya nanti juga ada evaluasi seorang DPS gitu. Mungkin ada kehilafan, ada kelupaan, ada kesalahan atau cacat yang nantinya diterima oleh DPS, itu nantinya diawasi. Bukan semerta-merta DPS itu ini ya, pasti juga nantinya ada beberapa catatan-catatan gitu yang harus lebih diperhatikan gitu. Kayak kita aja, kalau kita misalnya kita ngeliat tugas, pasti nggak semuanya sempurna, pasti ada nanti beberapa catatan yang harus diperbaiki gitu, sama. Jadi kita fungsinya juga harus watawasaw bil haq watawasaw bil haq gitu, saling mengingatkan gitu. Fungsinya kenapa mengingatkan, yaitu bahasa dalam ininya adalah mengawasi, saling mengawasi gitu, atau saling menasehati antar beberapa lembaga-lembaga ini nantinya agar tercipta lingkungan yang berprinsip syariah. Kemudian mengawasi kegiatannya juga, mengawasi kesehatannya juga, dan aspek-aspek kesehatan, aspek-aspek kehati-hatian bank syariah dan pemeriksaan bank syariah. Kesehatan bank syariah ini meliputi yang kemarin kita bahas adalah keuangan ada tesnya sebenarnya, ada beberapa kemarin kalau nyebutin NPF, KAR itu adalah kesehatan bank syariah terkait modal, terkait pembiayaan bermasalah, terkait pembiayaan yang disalurkan. Nah itu banyak sebenarnya akun-akun yang harus dihitung secara akuntabel, secara jelas perangkatnya agar menunjukkan standar bahwa kalau tiap tahun tuh nanti bakal keluar tuh kesehatan bank syariah ini berapa persen, kesehatan ini berapa koma gitu. Itu nanti diatur gitu secara akuntabel atau secara langsung, secara angka gitu. Biar nanti terukur. Fungsinya adalah untuk mengukur segala aspek kesehatan, walaupun kita jangan berbasis hanya syariah saja gitu, tapi berbasis syariah ini karena kita juga punya tanggung jawab ke nasabah, punya tanggung jawab
ya kalau di mata Allah pasti gitu, tanggung jawab terhadap lembaga-lembaga yang sudah percaya kepada bank syariah tersebut gitu. Maka perlu adanya hal-hal yang diketahui oleh nasabahnya terkait dia agar tidak menimbulkan keraguan gitu di nasabah-nasabahnya. Seperti itu tugas dari OJK. Gitu. Jadi teman-teman lembaga pengawasan dan kelembagaan perbankan syariah yang tadi sudah dijelaskan di materi. Itu ada pertanyaan kah? Atau nanti tinggal bahas, karena ini kita ngomongin lembaga pengawasan ya, karena ini seru sih menurut saya gitu. Nanti untuk kali ini tetap ada yang kemarin saya bilang bahwa kemarin tugasnya nggak jadi, tugasnya diganti kali ini gitu. Biar nanti. Oke, ada yang mau bertanya silahkan. Ibu mau nanya tentang bank syariah boleh Bu? Boleh. Kalau misalkan buat rekening di bank syariah ada biaya pendaftaran nggak Bu? Misalnya tabungannya harus berapa gitu Ibu? Oh, itu yang kemarin sih ada juga, kemarin yang nanya siapa ya. Jadi setiap bank itu punya kebijakan masing-masing ya. Jadi kalau hal-hal terkait operasional kayak gitu tetap dikeluarkan oleh banknya gitu. Misalkan minimal nggak ada biaya pendaftaran ya. Minimal biasanya sih buka rekening minimal kalau di BSI 50.000 kan ya? Lupa saya. 50.000 kemarin siapa tuh ya yang baru buka? 50.000 kalau nggak salah, 50.000. Jadi minimal rekening, minimal yang pertama kali kalian buka. Sebelumnya Citra belum pernah buka rekening kan? Kalau di konvensional udah Ibu. Kalau misalkan di BRI kan 500.000 atau 100. Kalau di BCA kan ada daftar online Ibu. Iya, mirip kok sama. Jadi ada minimal nabung ya gitu. Tapi ya bedanya nanti kamu masuk ke akad apa gitu. Biasanya dijelaskan itu. Misalkan mau akad wadiah yat amanah atau wadiah ini. Jadi nanti misalkan ada, biasanya penjelasannya detail sih gitu. Jadi misalkan ada yang hanya nabung saja nggak dipotong, atau nanti ada bagi hasilnya gitu-gitu. Itu nanti jelaskan. Tapi yang untuk pertama kali nabung sama. Minimal per bank beda-beda. Gitu. Jadi ditanya langsung, kalau misalkan BSN 50 kalau nggak salah. 50 lupa saya juga. Masalah itu 50. Jadi teman-teman yang udah pernah nabung kemarin baru buka, boleh tuh di-share infonya. Gitu. BSI, BNI Syariah, beda-beda, tiap bank punya kebijakan masing-masing ya untuk minimal pertama kali nabung. Kalau biaya pendaftaran, kayaknya enggak sih. Itu ya sama kayak bank konten juga minimal. Kayak admin kartu itu setiap bulan ada nggak Bu? Admin kartu bank maksudnya? Iya. Oh, kemarin saya ganti. Enggak ada biaya. Jadi nggak tahu ya, kalau kemarin kan, kalau sekarang kan udah pakai chip ya, ada ATM yang pakai chip gitu. Jadi saya cuman diganti, diproses langsung, nggak ada. Tapi kalau buat pertama kali buat, kalau nggak salah gantinya aja kemarin saya nggak ada biaya. Kalau di bank konven ada biaya kartu. Ada Ibu, kalau di BCA kadang ada yang sebulan 16.000, ada yang 8.000. Biaya kartu ya, biaya kartu. Saya ini sih kalau biasanya itu ya biaya ini doang, biaya tabungan, biaya administrasi yang harus dipotong. Kalau misalkan nanti kalau di BSM itu misalkan ada ngambilnya wadiah yang titipan saja tanpa dipotong. Itu nanti yang penting itu nggak bakal dipotong, tapi yang penting ada transaksi tiap bulannya 5 kali kalau nggak salah. BMI juga kayak gitu. Kemarin adik saya baru buat BMI, dia nggak bakal kepotong
dia nggak bakal kepotong kalau misalkan yang penting dalam 1 bulan ada transaksi. Kalau di BSM minimal itu yang titipan ya, yang nggak ada ininya, yang nggak ada apa sih? Kalau yang pakai bagi hasil itu minimal 2 juta dia dapat bagi hasil. Gitu, minimal 2 juta, tabungannya saldonya 2 juta dia bakal ada bagi hasil. Tapi potongannya administrasinya ada. Potongan tabungan. Potongan kartu ATM, potongan biaya kartu ATM itu enggak sih kayak salah, tapi kalau misalkan biaya tabungan dipotong iya pasti 3.000 apa 6.000 gitu, 3.000 apa 6.000 gitu. Tuh kalau di bank BCA ini bank BCA Konven ya, apa bank BCA Syariah? Iya apa dia gitu. Jadi per bank Konven. Tapi kalau di bank syariah kartu itu nggak ada laporannya sih kalau misalnya saya lihat. Itu paling ini kalau biasanya beda bank itu pasti kan ya, pasti kepotong gitu. Tapi kalau misalkan untuk awal biasanya dia ya itu kepotong kalau misalkan ya tergantung akadnya sih. Kalau misalkan mau yang pakai bagi hasil berarti kalau misalkan minimalnya berapa dia bakal bagi hasil dapat per bulannya. Tapi kalau nggak seminimal itu dia nggak bakal dapat bagi hasil, tapi tetap kepotong di administrasi gitu. Tapi kalau misalkan kemarin adik saya bikin BNI nggak kepotong administrasi sama sekali, asal ada transaksi gitu dalam tabungannya minimalnya 5 kali kalau nggak salah dalam sebulan, dalam berapa bulan gitu. Syaratnya mungkin beda-beda sih gitu. Paling Citra itu saya belum enggak karena saya juga nggak merhatiin ya gitu. Paling gitu sih yang tahu saya BNI kemarin nggak ada potongan, makanya ngambilnya tergantung akadnya, nanti bakal dijelasin per akadnya seperti apa gitu, karena beda akad nanti beda pengaplikatifnya ke produknya yang diambil gitu. Ada lagi nanti tabungan apa, beda lagi kan, tabungan apa ya, banyak produk yang menawarkan tabungan pendidikan, tabungan apa gitu, nantinya dia bakalan rules-nya jelas sih. Kalau di perbankan tuh jelas, maksudnya diatur semuanya gitu. Tuh, BNI Syariah nggak kena potongan. Tuh. Ya, BSM juga nggak kena potongan kartu sih sebenarnya. Gitu, paling Citra. Yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Ibu, kalau misalkan sistem simpan pinjam kan nggak ada bunga ya Bu. Terus keuntungan buat banknya itu apaan Bu? Oke. Jadi misalkan itu nanti kalau di bank ya, simpan pinjamnya akadnya juga banyak. Akad percampuran, akad pertukaran. Jadi akad simpan pinjamnya tergantung nih. Akad kord kah? Akad mudorobah kah? Akad musyarakah kah gitu. Jadi banyak sebenarnya kalau yang ditawarkan di bank. Beda kalau yang di BMT kecil itu pasti. Tapi nominalnya kalau yang lebih kerasa itu sebenarnya akad kord ya. Akad kord itu benar-benar yang tahun. Ini bakal kita bahas sih pertemuan selanjutnya, produk-produk kita bakal jelasin sedetail-detailnya. Jadi saya cuma ngasih sebagian aja gitu ya. Kalau misalkan dia fungsinya adalah ta'awun, jadi prinsip yang ada dua, ada based on profit, ada based on based non profit, ada based on profit. Jadi kalau di akad itu sebenarnya bahas akad ya. Di bank syariah nggak kebahas nih sebenarnya. Nanti kita bahas di akad sebenarnya, tapi itu juga next pertemuan sih, kita bakal bedah satu-satu itu produknya gitu ya. Bakal beberapa panjang sih itu pertemuan. Jadi intinya kalau misalkan dia based on ta'awun, dana ta'awun atau dana tolong menolong, bahasanya itu adalah prinsip tolong menolong atau ta'awun, itu nggak ada murni, tapi emang dibatasi minimal pinjamnya gitu. Kalau di BMT waktu itu pernah misalkan hanya 2 juta yang dipakai hanya untuk bisa akad kord. Akad kord itu benar-benar pinjam 100.000 balik 100.000 gitu. Itu akad kord, akad pinjam. Tapi kalau beda lagi nanti mudorobah, itu kan juga sebenarnya ini ya, pinjam, tapi dia bentuknya ada bagi hasil yang harus diberikan gitu. Itu benar-benar bahasanya adalah prinsip ta'awun gitu, prinsip tolong-menolong. Tapi kalau di perbankan syariah memang base-nya adalah dia harus menguntungkan satu sama lain. Ada sebenarnya, ada
tapi nggak secara real aplikatifnya kayak di BMT. Pinjam 1 juta, balik 1 juta gitu. Kalau BMT, bank mikro-mikro kecil itu, Bank Baitul Mal wa Tamwil itu benar-benar terlaksana seperti itu. Pun teman saya ada yang kerja BMT kayak gitu, benar-benar yang itu fungsinya adalah dana ta'awun, adalah prinsipnya tolong menolong gitu. Jadi benar-benar yang emang 100 juta balik 1 juta itu murni. Dia aplikatifnya di bank syariah, BMT ya, BMT, bank-bank kecil koperasi itu benar-benar menerapkan hal-hal yang itu gitu. Tapi kalau emang karena fungsinya bank syariah itu adalah harus, karena dia juga bentuknya korporat ya, jadi benar-benar yang diaturnya oleh lembaga payung hukum yang jangan sampai merugikan. Maksudnya intinya jangan sampai pembiayaan bermasalah itu semakin banyak gitu. Itu yang agak sulit. Yang dana ta'awun mungkin ada beberapa kali ya, mungkin yang beberapa bank, tapi kayaknya itu hampir sedikit dihindari karena apa ya, juga banyak yang pembiayaan bermasalah seperti kayak gitu nggak balik malahan atau gimana gitu, karena prinsip ta'awun itu udah fungsinya adalah tolong menolong, nggak lagi minta balik sebenarnya. Kalau dalam teoritis dana ta'awun tuh kayak gitu. Makanya kemarin BMI itu melakukan prinsip ta'awun dengan BPKH untuk, kalau kemarin berita yang kemarin saya sampaikan adalah bahwa ta'awun, prinsip ta'awun yang ditandatangani MOU-nya oleh BMI dengan BPKH itu oleh Pak Erick Thohir yang mengikuti juga, ikut penandatangannya agar si bank BMI ini tetap eksis gitu, akun permodalannya gitu. Makanya ada prinsip ta'awun, tidak prinsip tolong menolong. Itu makanya dibantu oleh BPKH gitu Citra. Kalau emang mau murni banget ya dari mana untungnya, emang dia prinsipnya adalah prinsip ta'awun, prinsip tolong menolong gitu. Nanti kita akan bahas satu-satu produknya, mana saja yang prinsip ta'awun, mana saja yang based on profit atau profit loss sharing gitu. Ada lagi yang bertanya? Saya nggak jelasin detail karena sebenarnya ada nanti pembahasannya secara detail gitu. Ada lagi? Makasih Bu. Iya, sama-sama. Terus kalau ini saya ini dulu bahas tugas dulu, kalian mau sambil ya. Kalau misalnya mau tanya lagi silahkan. Sambil bahas tugas kali ini sebenarnya tugas terakhir sebelum PTS lah ya. UTS sebelum UTS. Ya UTS masih agak lama sih, ini bakalan tugas terakhir kok. Maksudnya tugas terakhir sebelum UTS kalian. UTS kalian bulan November, bener nggak ya? November kalau nggak salah. Iya Bu, sampai 5 November. Ah ya, November itu kan kalian sudah UTS. Tuh, jadi ini adalah tugas terakhir kalian sebelum UTS gitu. Tugasnya sebenarnya ini berkelompok. Karena kalau sebenarnya saya evaluasi kemarin, mungkin kalau pribadi nggak tahu sih, ini saya mencoba doang. Kemarin sudah tugas pribadi masing-masing, sekarang adalah tugas kelompok itu. Jadinya adalah tugasnya kita nggak apa ya, nanti tinggal nyambung ke akad. Ini saya ambil waktu yang akad syariahnya dulu buat bahas tugas, karena akad syariah nggak ada tugas sih, perbankan aja. Bentar. Oke, tugasnya tugas kelompok satu lembaga. Kalian ada 15 orang ya?
14, Bu. 14 bagi 2. Berarti ada 7 kelompok. Berdua aja, nggak usah banyak-banyak. Kan kalau berdua kayaknya lebih ini dibanding banyak orang ya. Kalau berdua kan kerjanya jadi kelihatan gitu. Lembaga pengawasan di. Kalian cari, jadi ini ada sub-subnya babnya. Kalian pilih aja, diskusi nama Ilham. Silakan Ilham bagi atau bagaimana. Kalian bagi orangnya dan juga bagi nanti subjudulnya. Besok sisanya ke UTS itu berapa pertemuan ya? 3 ya? 3. Nanti disesuaikan aja satu hari berapa gitu. Satu hari berapa orang yang presentasi. Lembaga pengawasan. Jadi kita juga harus belajar pengawasan di negara lain ya, biar kalian biar tahu. Terus lembaga pengawasan di pengawasan di Bangladesh. Pengawasan di Sudan. Terus 6-7 ya. Nanti kita bisa Ini presentasinya dimulai minggu depan, Bu, atau? Yes, minggu depan. Terus Malaysia, Emirat Arab. Mana tadi ya? Mulai minggu depan. Kan ya. Pokoknya yang terkait dengan hal-hal ini. Negara mana lagi yang mau direkomendasi nama kalian? Lupa tadi saya negara apa lupa ya? Bahrain, Arab. Bahrain. Sebenarnya Inggris juga ada sih, kita mepet-mepet ke daerah yang bukan negeri. Negara yang bukan juga masuk oke ya, tapi mereka punya mau syariah. 7, berarti 7 ya, karena 14. Lagi mau Thailand atau mau Bahrain? Kalau di Jerman ada nggak, Bu? Brunei aja, Bu, Brunei. Oh iya, Brunei sih. Iya sih, kalau misalkan kita kalau ngelihatnya negara oki banyak ya. Tadinya makanya satu saya pengen cari negara yang bukan negara Islam gitu. Jerman adakah ya yang punya bank sendiri gitu? Thailand sebenarnya punya sih. Thailand aja kah? Thailand atau Thailand atau Bahrain atau Thailand kah? Pokoknya ini bisa Thailand, bisa Bahrain nih. Sebenarnya Thailand karena dia negara Asia Tenggara ya. Di antara Asia Tenggara kan ada Malaysia, Indonesia, dan ini gitu. Kalau negara yang lainnya kan mereka negara-negara ini ya, negara oki. 135 negara sebenarnya yang punya bank syariah. 135 negara. Gitu. Atau nanti kalau misalkan ini ya, ini rekomendasi saya. Tapi kalau ada yang lebih menarik, negara yang kalian mau bahas, boleh. Tapi jangan dihilangin nih, yang 3 terbesar. Malaysia, Uni Emirat Arab, sama 3 terbesar itu, 3 terbesar.
Tiga terbesar bank syariah. Dua sih terbesar, Malaysia, Uni Emirat Arab, sama Indonesia kan udah tadi ya. Itu, tapi kalau kalian nanti di bawahnya nih, di bawah dari tiga ini, ada yang lebih menarik kalian bahas negaranya, boleh. Gitu. Tapi nanti itu ya, konfirmasi dulu jadi negara apa. Tapi yang tiga ini jangan dihilangin, karena mereka termasuk top 3. Top 3. Tuh. Itu paling silahkan nanti tinggal dibawa, tinggal di Kuwait deh, Kuwait ini Pakistan, Kuwait yang tiga terbesar Kuwait. Kan Uni Emirat Arab, terus Malaysia, mirip-mirip sih. 135 negara yang tercatat ya. Itu deh nggak apa-apa. Dubai. Dubai kan masuknya Uni Emirat Arab. Malaysia. Udah itu aja. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar. Sebenarnya itu Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi. Itu top besar. Malaysia, Arab Saudi, Emirat Arab, Kuwait, Qatar. Ya silakan ya ini dicatat. Atau nanti dibagi, kasih tahu siapa-siapanya di grup ya, Ilham. Bagian siapa-siapanya. Gitu. Nanti dibagi. Ya. Lembaga pengawasan perbankan syariah kan, Bu? Iya dong, pasti. Ya, Bu. Pasti. Lembaga pengawasan perbankan syariahnya. Kan mereka punya perbankan syariah nih. Mereka punya lembaga pengawasannya. Kalian bahas tuh kayak tadi saya ini tugasnya atau gimana, apa bedanya, terserah. Pokoknya intinya mengupas lembaga pengawasannya di negara mereka. Kita kan bisa belajar di negara lain. Fungsinya sih itu untuk belajar di negara lain bagaimana pengawasan mereka terhadap perbankan syariahnya di negaranya. Tuh. Berdua, kelompok. Misalkan sehari, misalkan kita, soalnya kan bakalan saya akan sisipkan juga materi saya, ada presentasi kalian ada dikit deh saya, kalau misalkan sampai UTS bisa kelar, nanti tinggal diatur aja. Semakin detail semakin bagus, gitu. Nanti diskusinya adalah yang presentasi dan juga ada pertanyaan. Dari masing-masing kelompok wajib punya satu pertanyaan bagi kelompok yang presentasi, itu ya. Kewajiban tiap kelompok. Word-nya mungkin boleh dikirim nanti ya, Bu. Oh, baik. Siap, oke. Tiap kelompok wajib memberikan pertanyaan kepada yang presentasi. Karena penilaiannya adalah, jadi satu kelompok itu penilaiannya adalah menjawab tiap kelompoknya dan memberikan pertanyaannya. Ya, tiap kelompok wajib memberikan pertanyaan kepada yang presentasi minimal satu pertanyaan. Jadi penilaian kelompoknya presentasi pertanyaan untuk kelompok lain.
paling. Ada lagi yang bertanya? Itu aja ya. Nanti ini saya akan kasih share. Ini salah. Ini yang wajibnya. Tapi kalau kalian mau ganti yang negara yang ini yang wajibnya. Harus ada. Sisanya boleh ganti. Kan ada 135 negara. Tapi kalau kalian bisa ambil 10 negara terbaik ya nggak apa-apa. Yang biasanya yang top itu punya lembaga pengawasannya udah baik gitu. Ranknya sesuai ranking perbankannya. Oke, itu aja paling ya. Nanti ini saya akan share. Tuh, kita istirahat 5 menit. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Atau mau langsung next 5 menit aja dulu ya. Kita istirahat untuk ke materi selanjutnya. Begitu paling ya teman-teman. Siap, Bu. Baik, Bu. Sepuluh menit ya, Bu? 10, boleh deh 10 menit, oke? Shoulder